Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Ini adalah part ke-7 dari tips dan trik soal-soal tes potensi skolastik. Nah, video kali ini kita akan bahas mengenai soal yang katanya soal bahasa Panda, akan tetapi itu bukan. Itu adalah kriptografi. Apa itu kriptografi? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, kriptografi adalah sebuah teknik ataupun ilmu untuk menjaga suatu kerahasiaan sebuah pesan dengan cara mengubah pesan atau informasi tersebut menjadi sebuah pesan yang tidak terbaca dan tidak memiliki makna. Nah, bentuk tersandi tersebut hanya bisa dibaca oleh yang mengirim dan yang menerima dengan bantuan sebuah kunci. Kunci apakah itu? Nanti akan kita bahas di contoh soalnya. Nah, proses penyamaran sebuah pesan menjadi sebuah pesan rahasia itu disebut dengan enkripsi. Sedangkan sebuah cara untuk membaca pesan rahasia menjadi pesan biasa itu disebut dengan dekripsi. Sebagai contoh, di sini ada sebuah pesan rahasia, yaitu NYLBY. Nah, awalnya ini kan tidak bisa terbaca. Kita diberikan sebuah kunci, yaitu A sama dengan 3, dan diharapkan kita bisa membaca pesan ini dengan kunci tersebut. Apa makna dari A sama dengan 3 ini? Maknanya adalah kita mengubah sistem abjad yang biasa A, B, C, dan seterusnya itu menjadi sistem abjad baru yang bermula dari huruf abjad yang ketiga. Apa itu? Ternyata bermula dari huruf C, D, dan seterusnya. Maka terciptalah sistem abjad baru yang seperti ini. Bermula dari A sama dengan C, B sama dengan D, dan seterusnya sampai Z sama dengan B. Dengan sistem abjad baru ini yang telah kita susun, kita akan membaca sebuah pesan rahasia. Dan kita akan coba mendekripsinya. Nah, caranya seperti ini. Huruf pertama dari pesan rahasia ini kan N. Nah, jadi cara untuk membaca huruf N menjadi huruf baru adalah dari kiri ke kanan. Dari huruf yang berwarna hitam, kita ubah menjadi huruf yang berwarna merah. Jadi, kita ubah satu-satu. Huruf N, Y, L, B, dan Y kita ubah berdasarkan sistem abjad yang baru sehingga menjadi sebuah kata yang terbaca, yaitu panda. Jadi, untuk lebih jelas, mari kita bahas latihan soalnya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal pertama ini kita diberikan sebuah pesan rahasia KHN, XN, dan seterusnya ini. Mau ini bahasa panda ataupun bahasa alien, pokoknya pesan ini tidak bisa kita baca seperti biasa. Nah, untuk membaca pesan seperti ini, kita diberikan sebuah kunci, yaitu P sama dengan 3, agar kita bisa membaca pesan rahasia ini. Nah, cara untuk menggunakan kunci ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengubah huruf P menjadi abjad yang ketiga. Abjad yang ketiga adalah C, berarti P sama dengan C. Dengan ini kita akan melanjutkannya sampai dengan yang terakhir, huruf yang terakhir, dan menciptakan sebuah sistem yang baru. Sehingga kita akan membuat sebuah sistem abjad yang baru seperti ini. Dimulai dari P sama dengan C, Q sama dengan D, dan seterusnya. Setelah abjad yang baru ini tercipta, kita bisa membaca dengan mudah pesan rahasia ini. Huruf Q adalah D. Jadi kita baca dari kiri ke kanan. Q adalah D. Jadi huruf pertamanya adalah D. Dan seterusnya kita baca berarti H adalah U, N adalah A, X adalah K, N adalah A, Y adalah L, V adalah I, Y adalah L, V adalah I, M adalah Z, dan N adalah A. Sehingga terciptalah bahasa yang bisa kita baca. 2 kali 5 adalah 10. Gampang sekali sebenarnya pertanyaan, tapi proses untuk mengubahnya yang ternyata lama. Jawaban dari ini kan 10. 10 terdiri dari 7 huruf. Nah, di sini saya akan bagi tipsnya untuk menjawab tanpa harus mentranslate semua opsi jawaban ini. Dengan cara, kita hanya perlu melihat pilihan mana yang hanya terdiri dari 7 huruf. Ternyata yang terdiri dari 7 huruf itu ada 2. Opsi A atau opsi B. Kemudian kita lihat huruf yang paling depannya. Huruf yang paling depan untuk opsi A adalah F. Ternyata F adalah S. Jadi F adalah S. Berarti ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena Q adalah D. Karena 10 diawali dengan huruf S, berarti otomatis A adalah jawabannya. Seperti itu. Cukup cepat ketika kita bisa memaksimalkan cara untuk menyaring pilihan jawabannya tanpa mentranslate-nya satu persatu, seperti itu. Jadi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua ini kita kembali bertemu dengan bahasa yang tidak bisa kita baca, LTMN dan seterusnya. Nah, di sini kita diberikan sebuah kunci baru, yaitu C sama dengan 10. Artinya kita ubah huruf C menjadi abjad yang ke-10, yaitu J. Setelah kita lanjutkan membuat abjad yang baru, maka terciptalah abjad seperti ini. C sama dengan J, D sama dengan K, dan seterusnya. Kalau sudah tercipta abjad seperti ini, ayo kita mulai baca pesan rahasianya. Berarti kita mulai dari L.
L adalah S, berarti huruf depannya S. T adalah A, M adalah T, N adalah U, M adalah T, T adalah A, F adalah M, U adalah B, T adalah A adalah H. Lanjut, M adalah T, B adalah I, Z adalah G, dan yang terakhir T adalah A. Nah sekarang pesan rahasia tadi bisa terbaca, yaitu 1 tambah 3 adalah berapa? Ternyata jawabannya kan 4. Kemudian kita manfaatkan cara cepat yang tadi dengan menganalisa pilihan jawaban yang ada. Karena 4 terdiri dari 5 huruf, maka kita cari pilihan yang memiliki 5 huruf. Kita tidak perlu mentranslate semuanya, ternyata jawabannya adalah C, X, F, W, T, M. Seperti itu. Jadi itu cara cepatnya. Kita lanjut ke nomor ketiga. Di nomor 3 ini, kita kembali bertemu dengan bahasa seperti ini. Nah, kunci yang baru yang disediakan adalah X sama dengan 14. Jadi kita ubah huruf X menjadi huruf ke-14. Apa itu? Itu adalah huruf N. Maka kita lanjutkan sampai tercipta sistem abjad yang baru seperti ini. Kalau sudah, kita kembali coba untuk mentranslate-nya. Huruf O adalah E, huruf X adalah N, huruf K adalah A, huruf W adalah M, huruf U adalah K, huruf E adalah U, huruf B adalah R, huruf K adalah A, huruf X adalah N, huruf Q adalah G. Lanjut. Huruf D adalah T, huruf S adalah I, huruf Q adalah G, dan yang terakhir huruf K adalah A. Sehingga pesan yang tadi sekarang sudah kita bisa baca seperti biasa. 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, 3 kan sudah kita punya bahasa tadi. Bahasa alien tadi, yaitu DSQK. Berarti kita tinggal cari DSQK di opsinya. Ternyata jawabannya mudah, yaitu D. Nah, kita lanjut ke contoh soal terakhir untuk video kali ini. Nah, di sini ada kata kunci A sama dengan 20. Artinya, kita ubah huruf A menjadi abjad yang ke-20. Apa itu? Itu adalah huruf T. Berarti, terciptalah abjad seperti ini. A sama dengan T, B sama dengan O, dan seterusnya. Berarti kita tinggal mentranslate-nya satu per satu. Kita mulai dari huruf Z. Z adalah S, L adalah E, W adalah P, B adalah U, S adalah L, B adalah U, O adalah H, I adalah B, H adalah A, N adalah G, P adalah I. Lanjut. K adalah D, B adalah U, dan yang terakhir H adalah A. Sehingga kalimatnya menjadi 10 bagi 2 adalah berapa? Karena jawabannya adalah 5, 5 terdiri dari 4 huruf. Jadi kita tinggal cari opsi pilihan mana yang terdiri dari 4 huruf. Oh, ternyata jawabannya adalah C karena dia satu-satunya yang terdiri dari 4 huruf. Seperti itu. Jadi, di sini saya sudah menyediakan sebuah latihan soal yang bisa adik-adik coba untuk mengetes seberapa cepat adik-adik menyelesaikan soal seperti ini, soal kriptografi. Sekedar info, di deskripsi di bawah, adik-adik bisa mendownload soal-soal latihan yang muncul di video ini dan bisa membagikannya ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai jumpa di pembahasan UTBK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.